Nah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Antara Petrus dan Yakobus apakah berebut kota? Pastor Samiti tinggal bersama Pastor Frans. Pastor Frans adalah pastor paroki, sementara Samiti pastor rekan. Sudah ada pembagian tugas di antara mereka, mana yang ngurusi kategoria, lingkungan, dan bidang-bidang karya. Namun Pastor Frans selalu bilang, utamakan kasih ketika melayani. Dan entah bagaimana bila menyangkut perkawinan, Pastor Frans yang melayani, meskipun itu juga bukan bagian wilayahnya. Seumur karya, Pastor Samiti belum pernah tugas memberkati perkawinan. Dia membatin, oh ini semangat utamakan kasih. Sedangkan giliran ke lingkungan untuk upacara orang meninggal jadi kegiatannya Samiti. Ini juga utamakan kasih, meskipun itu juga bukan dari wilayahnya. Suatu ketika ada umat yang meninggal. Koster mencari Pastor Samiti. Pastor, ini ada umat yang meninggal. Tetapi Pastor Samiti tidak mau pergi. Kasihan pastor, utamakan kasih katanya. Kali ini bukan tugasku, jawab Samiti. Loh, kenapa pastor? Koster bingung dengan sikap Samiti. Pak, kamu lihat kan? Yang mati keduanya pakai baju apa? Baju manten pastor, jawab koster. Ya sudah jelas, itu kan tugasnya siapa? Yang meninggal adalah manten yang barusan melangsungkan perkawinan, namun di tengah perjalanan pulang ada truk nabrak karena remnya blong. Terdapat suatu kenyataan pada zaman para rasul bahwa Petrus bukan penguasa kota Yerusalem, bukan pemimpin kota Yerusalem, pemimpin jemaat di sana. Pada waktu itu Yakobuslah yang memimpin jemaat di Yerusalem. Meskipun sejak lahirnya gereja yang ditandai dengan Pentakosta, seluruh aktivitas tampak di Yerusalem. Ada berbagai peran, ajaran, dan saksian yang dikerjakan oleh para rasul. Namun suatu keputusan besar perihal sunat di Yerusalem dibuat oleh Yakobus. Ini kemudian dikenal sebagai konsili pertama. Dengan demikian seakan ada dua penguasa, dua kekuasaan, Petrus atau Yakobus, dan tentu Yerusalem memang masih menjadi pusat. Namun di antara mereka tidak terjadi rebutan kota. Yang terjadi adalah bahwa Yakobus mengambil keputusan karena dialah pemimpin wilayah, dan ia membuat keputusan berdasarkan khotbah atau ceramah Petrus. Dengan demikian tidak ada dasar adanya perebutan kekuasaan di antara Rasul Petrus dan Yakobus sebagai uskup Yerusalem. Bagaimanapun pula Petrus memiliki pengaruh dan peran menonjol dibandingkan dengan rasul yang lain. Dalam kitab suci ia disebut paling sering 152 kali.
Peranan ini menonjol saat ia berdiri mewakili para rasul saat khotbah Pentakosta Kisah 2:14 atau ketika menjenguk makam Yesus bersama Yohanes yang lari lebih dahulu, tetapi Yohanes tidak langsung masuk sampai Petrus datang dan kemudian masuk, Yohanes 24. Atau dalam banyak kesempatan lain Petrus tampil di antara para rasul, Matius 14:29 dan seterusnya. Yakobus sebagai rasul awal yang dalam kesempatan khusus bersama Yesus menjadi pemimpin Yerusalem, sedangkan Petrus menyebarkan kabar gembira sampai ke Roma. Dan memang terhubung satu dengan yang lain karena hidup rasuli, dan Petrus itu akan di antara mereka. Berkah dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.